Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Natalia. Saya adalah mahasiswa UT Pasca Sarjana Pekanbaru Riau dengan NIM 501153063. Pada kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan diskusi sesi 2 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar Berbagai Negara. Pada slide pertama, pertanyaan yang pertama, berikanlah 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. Literatur Review. Terdapat 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 ini dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk Membentuk Karakter dan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0 ialah sebagai berikut. Yang pertama, konflik sosial di era revolusi industri 4.0. Era globalisasi dan revolusi industri 4.0 membawa perubahan cepat termasuk interaksi lintas budaya, etnis, dan suku. Keragaman yang menjadi kekayaan bangsa juga berpotensi memicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Pendidikan menjadi salah satu cara strategis untuk meredam konflik dan mengarahkan keragaman ke arah harmoni. 2. Pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menekankan nilai toleransi, menghargai perbedaan, kerjasama, dan keadilan. Implementasinya membantu siswa memahami bahwa keberagaman bukan ancaman melainkan modal sosial untuk membangun bangsa. Hal ini relevan untuk membentuk masyarakat yang inklusif dan mampu beradaptasi dengan dinamika global. Ketiga, peran strategis guru menjadi agen utama dalam menanamkan nilai kehidupan seperti empati, gotong royong, dan keadilan sosial. Melalui keteladanan, metode pembelajaran, serta materi ajar, guru dapat membentuk karakter siswa yang kuat dan beridentitas kebangsaan. Tanpa peran aktif tenaga pendidik, nilai-nilai multikultural sulit tertanam secara mendalam. 4. Multikulturalisme sebagai bidang kajian ilmiah. Pendidikan multikultural perlu dikaji terus-menerus, baik melalui pendekatan sosiologi maupun antropologi. Penelitian dapat memberikan dasar ilmiah untuk mengembangkan kurikulum, strategi pembelajaran, dan kebijakan pendidikan yang sesuai konteks sosial. Dengan kajian berkelanjutan, pendidikan multikultural akan tetap relevan menghadapi perubahan sosial, budaya, maupun revolusi global. Kelima, karakter keindonesiaan sebagai pondasi bangsa besar. Multikulturalisme yang berpadu dengan nilai nasionalisme akan membentuk karakter keindonesiaan yang khas. Karakter ini menjadi identitas dan kekuatan bangsa Indonesia dalam bersaing di kancah global. Bangsa dengan karakter yang kuat memiliki daya tahan, kemandirian, dan visi yang jelas untuk menjadi bangsa yang besar. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Selama saya menjalani pengalaman di SD Negeri 0099 Kota, tempat saya mengajar, saya melihat bahwa sekolah kami merupakan tempat belajar bagi anak-anak yang memiliki latar belakang keluarga yang beragam, baik itu dari segi etnis, budaya, maupun kebiasaan sehari-hari. Kondisi ini sebenarnya menjadi kekuatan tersendiri karena anak-anak sudah terbiasa hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda. Namun, saya menyadari bahwa keberagaman ini juga harus diolah dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, melainkan menjadi sumber kekayaan belajar bersama. Untuk itu, di kelas 1, di mana sekolah yang saya ampu, saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang saya ambil. Yang pertama, mengenal latar belakang siswa.
Saya berusaha mengenal setiap anak melalui cerita singkat tentang keluarga, kebiasaan, maupun budaya yang mereka miliki. Dengan cara ini, saya bisa memahami keunikan masing-masing peserta didik, menggunakannya sebagai bahan pembelajaran di kelas. Yang kedua, membiasakan sikap saling menghargai. Sejak awal, saya menanamkan aturan kelas sederhana seperti saling menghormati teman, tidak mengejek, dan berani meminta maaf jika mendapatkan kesalahan. Aturan ini kami sepakati bersama sehingga anak-anak merasa memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakannya. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai multikultural dalam pembelajaran. Dalam kegiatan belajar, saya sering mengaitkan materi dengan contoh-contoh dari berbagai budaya di Indonesia, termasuk budaya lokal di Riau. Misalnya, saat belajar matematika, saya menggunakan benda-benda khas daerah sebagai media hitung, atau saat pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak boleh bercerita tentang permainan tradisional yang mereka kenal. Keempat, kegiatan kolaboratif dan bermain bersama. Saya merancang kegiatan kelompok yang membuat anak belajar bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang. Misalnya, membuat karya seni bersama atau permainan edukatif berkelompok. Dari sini, anak-anak belajar bahwa perbedaan tidak menghalangi mereka untuk sukses bersama. Kelima, menghargai hari-hari besar dan tradisi. Jika ada perayaan atau tradisi tertentu yang dekat dengan siswa, saya mengajak mereka berbagi cerita di kelas. Tujuannya bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga dan saling menghargai budaya satu sama lain. Dengan langkah-langkah tersebut, saya berharap kelas 1 SD Negeri 009 Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, menjadi lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan penuh penghargaan terhadap keberagaman. Saya percaya bahwa dengan membangun karakter multikultural sejak dini, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, toleran, dan mampu hidup berdampingan dengan siapapun juga. Selanjutnya, jawaban pertanyaan ketiga. Dari video Newboy, saya belajar beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, perbedaan adalah kenyataan hidup yang harus diterima. Yosef, tokoh utama, datang dari Afrika ke sekolah baru di Irlandia. Ia berbeda dari segi bahasa, warna kulit, dan pengalaman hidup. Awalnya ia ditolak, diejek, bahkan direndahkan. Namun akhirnya ia mulai diterima ketika ada momen kebersamaan sederhana. Ia mengajarkan saya bahwa setiap perbedaan tidak boleh dijadikan alasan untuk memisahkan, justru harus dipandang sebagai kekayaan bersama. Kedua, empati harus selalu dilatih. Diamnya Yosef bukan berarti ia tidak ingin berteman, melainkan karena menyimpan trauma besar di masa lalu. Dari sini saya belajar untuk tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sikap luar, tetapi mencoba memahami latar belakang dan alasan di balik sikapnya. Ketiga, bullying bisa melukai, tetapi juga bisa diubah melalui kebersamaan. Adegan ketika Yosef menjadi sasaran ejekan menunjukkan betapa beratnya posisi anak baru. Tetapi saat kemudian anak-anak tertawa bersama karena gurunya, suasana berubah. Saya melihat bahwa meskipun konflik terjadi, ada selalu kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Keempat, pendidikan adalah ruang penting untuk menanamkan nilai toleransi. Guru dan sekolah punya peran besar menciptakan lingkungan yang aman bagi anak yang berbeda latar. Film ini memberikan pelajaran bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar akademis, tetapi juga belajar hidup berdampingan. Kelima, harapan selalu ada meski berawal dari hal yang kecil. Dari seorang anak yang awalnya merasa asing dan terisolasi, Yosef akhirnya mendapatkan celah kecil untuk diterima lewat senyum dan tawa bersama. Dari sini, saya belajar bahwa perubahan besar sering dimulai dari momen sederhana yang penuh ketulusan. Dengan demikian, kesimpulan yang saya dapatkan dari Newboy adalah bahwa keberagaman bukan hambatan, melainkan kesempatan untuk belajar saling memahami, menumbuhkan empati, dan membangun kebersamaan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.